Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilawati. Saya dari kelas 4E dengan NPM 181063100873. Pada video kali ini, saya dan rekan saya yang bernama Jelani akan menjelaskan materi tentang analisis wacana dalam pembelajaran bahasa. Langsung saja kita mulai pada materi pertama, yaitu analisis pemakaian bahasa. Di dalam kurikulum bahasa Indonesia, pasti terdapat pragmatik, dan di dalam pragmatik terdapat beberapa materi, diantaranya membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, apresiasi sastra, atau bahasa. Jadi, di dalam mengkaji wacana bahasa dalam pemakaian berdasarkan konteks situasinya. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu pemahaman teks. Teks itu terbagi menjadi dua, ada wacana tulis dan ada wacana lisan. Teks bisa disebut teks ketika ia memiliki 7 syarat kewacanaan, yaitu yang pertama ada kohesi, ada intensionalitas, ada situasionalitas, ada akseptabilitas, ada koherensi, keinterwacanaan, dan informativitas. Lanjut ke materi yang ketiga, ada peranan konteks situasi dalam interpretasi wacana, yaitu analisis wacana akan mendeskripsikan apa yang dimaksudkan oleh pembicara dan pendengar melalui wawancara tersebut. Di dalam peranan konteks situasi dalam interpretasi wacana, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada referensi, yang kedua ada peranggapan, yang ketiga ada implikatur, yang keempat ada inferensi, yang kelima ada konteks situasi, yang keenam ada konteks, dan yang ketujuh ada interpretasi lokal. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari saudari Sisilawati. Di sini saya mau ngejelasin tentang topik dan representasi si wacana. Pengertian topik. Topik adalah pokok dalam pembicaraan, dalam diskusi, ceramah, karangan, dan lain-lain. Sedangkan representasi adalah proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang, lalu masuk ke akal untuk diproses, yang hasilnya adalah sebuah konsep atau ide yang bahasa akan disampaikan atau diungkapkan kembali. Jadi topik terbagi menjadi dua. Yang pertama itu topik pada kalimat, yang kedua topik pada pembicaraan. Yang pertama pada kalimat, contohnya orang itu bagus sekali rumahnya. Rasa orang itu adalah topik, sedang bagus sekali rumahnya adalah keterangan, yang terdiri dari bagus sekali sebagai predikat dan rumahnya sebagai subjek. Dalam analisis wacana, kalimat di atas tidak akan disikapi demikian karena topik yang dimaksud adalah topiknya pembicara. Dengan demikian, topik kalimat di atas adalah bagus sekali. Perasa bagus sekali menjadi substansi dari rumahnya. Ada rumahnya jelek, rumahnya cukup bagus, dan rumahnya bagus sekali. Sedangkan topik pada pembicaraan, contohnya si A, sudah lama tidak hujan, sekarang sudah mulai hujan. Si B, iya rupanya sudah mulai musim hujan lagi ya. Si A, mungkin baru hujan sekali saja, udaranya kelihatan bersih dan terasa segar. Percakapan A dan B tentang topik yang sama, yaitu hujan. B sebagai lawan bicara memberi tanggapan yang sepadan dengan maksud yang dibicarakan oleh si A. Selanjutnya kohesi dan koherensi dalam wacana. Kohesi bisa disebut kesatuan. Dalam paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Contohnya, Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pada contoh tersebut, dalam kalimat kedua terdapat kata-kata pelajaran tersebut yang maksudnya pelajaran bahasa Indonesia dan prakarya.
menunjukkan kedua kalimat tersebut memiliki kohesi. Sedangkan koherensi bisa disebut kepaduan. Dalam paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf berupa kalimat yang logis yang diberikan satu sama lain dalam mendukung gagasan utama tersebut. Lalu selanjutnya contoh kalimat koherensi, yaitu belajarlah dengan giat, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Pada contoh tersebut, kalimat pertama dan kedua terlihat berbeda, namun kalimat kedua pendukung gagasan pada kalimat pertama. Lalu selanjutnya implikasi analisis wacana dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu proses pembelajaran, yang kedua tujuan yang akan dicapai. Proses pengajaran. Yang pertama itu proses komunikasi antara guru dengan muridnya. Yang kedua, guru menyampaikan pesan berupa materi dalam bentuk wacana. Yang ketiga, murid mengemukakan materi yang sudah disampaikan oleh guru. Tujuan yang akan dicapai, guru merumuskan tujuan pengajaran untuk murid. Guru dapat mengambil kesimpulan atau hasil bahwa murid dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara langsung atau tidak langsung. Cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi yang ingin bertanya silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.